Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya kembali lagi akan menjelaskan mengenai efek radiasi jangka panjang. Jadi di sini kita akan bahas dari efek-efek radiasi terhadap organ tubuh dalam jangka panjang. Yang pertama di sini ada lingkup pengamatan dari dosis radiasi tersebut. Yang pertama adalah mikrodosimetri. Di sini dosisnya kurang dari 1 mg. Kemudian radiobiologi dosisnya 20 mg. Kemudian epidemiologi dosisnya sekitar 200 mg. Dan studi induksi tumor pada hewan ini 0,1 mg. Nah, kemudian berbicara tentang dosis, kita akan bahas mengenai efek dari radiasi ini. Efek radiasi dosis rendah jangka panjang di sini disebut juga dengan efek stokastik, di mana efek stokastik ini adalah suatu akibat di mana kemungkinan terjadinya efek tersebut melalui keturunannya, merupakan fungsi dan dosis radiasi yang diterima oleh seseorang dan tanpa suatu nilai ambang. Itu disebut dengan efek stokastik. Kemudian efek stokastik ini dipecah lagi menjadi efek somatik, terdiri dari karsinogenetik dan life shortening, kemudian efek genetik, di mana efek somatik ini merupakan efek biologi radiasi yang terjadi pada sel somatik tubuh, sedangkan efek genetik disebabkan oleh rusaknya sel genetik atau sel pembawa gen, yaitu kerusakan pada molekul DNA pada sperma dan ovum. Efek yang ditimbulkan adalah sama seperti efek stokastik, yaitu penyakit keturunan. Contohnya itu katarak dan kanker, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan kembali mengenai efek somatik. Somatik efek didefinisikan sebagai yang berpengaruh terhadap kesehatan individu. Late somatic effect mencakup karsinogenesis dan non-spesifik life shortening. Nah, di sini ada berbagai kerusakan pada kromosom yang dijumpai pada beberapa jenis karsinoma. Ada abrasi kromosom, ini kansernya. Yang pertama delesi kromosom 5q. Di sini kolon karsinoma. Delesi kromosom 1p atau dalam kurung P31, P36 ini neuroblastoma dan lain sebagainya sampai translokasi. Ini Ewing sarcoma. Ini adalah kerusakan pada kromosom yang dijumpai pada beberapa jenis karsinoma. Kita lanjutkan kembali. Itu adalah tentang karsinogenesis. Radiasi selama ini sudah diketahui sebagai pemicu yang dapat mengakibatkan timbulnya kanker atau karsinogenesis. Kasus pertama ini timbul pada tahun 1902 pada tangan teknisi. Kasus keganasan yang banyak terjadi adalah leukemia, skin carcinoma, osteosarcoma, dan CA paru-paru, serta juga CA tiroid. Tapi yang paling berhubungan dengan radiasi adalah leukemia dan skin carcinoma. Ini yang sering dihubungkan terhadap radiasi. Nah, ini adalah akibat dari efek dari radiasi. Gejala-gejalanya ada aritema. Inilah kondisi di mana kondisi munculnya bercak kemerahan pada kulit yang disebabkan oleh pelebaran darah di bawah kulit. Nah, ini eritema. Kemudian ada itching, ya di sini semacam reaksi gejala gatal-gatal pada kulit. Kemudian edema. Edema ini adalah kondisi membengkaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan. Kemudian ada blistering. Blistering ini melepuh, kulit yang melepuh. Kemudian ada desquamation.
Dekuamasi adalah proses pengelupasan atau terkelupasnya kulit dari tubuh. Kemudian ada ulcer atau nekrosis. Nekrosis ini merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Hair loss, ini kerontokan pada rambut. Kemudian ada onycholisis, merupakan suatu kondisi di mana kuku terlepas dari bantalan kuku secara spontan, terlepas dari daerah terjauh kuku menuju daerah bagian dalam kuku. Dan selanjutnya ini karsinoma, kanker kulit. Contoh-contohnya gejala-gejala seperti ini dapat dilihat pada gambar ini, dan juga banyak contoh lain dapat dilihat-lihat di Google. Nah, di sini kita berpihak pada grafik leukemia. Ini data dari penyintas bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, menunjukkan hubungan respon dosis linier dan non-ambang di sini. Dapat kita lihat grafiknya di sini, semakin tinggi dosisnya maka kasus leukemia semakin meningkat juga. Nah, ini masih dalam grafik kejadian leukemia di antara korban bom atom meningkat pesat selama beberapa tahun pertama. Kemudian mungkin efek dari bom atom sudah menurun, sehingga kejadian alami sekitar tahun 1975. Kemudian ada skin carcinoma. Ini 100 kasus skin carcinoma terjadi pada petugas radiologi setelah 15 tahun penemuan X-ray. Ada skin carcinoma. Selanjutnya ada osteosarkoma. Ini diawali dengan pekerja pengecat jam pada tahun 1915 sampai dengan 1930. Di mana bahan radioaktif yang digunakan adalah radium pada saat itu, yang tertelan kemudian terkumulasi ke dalam tulang. Hasilnya adalah 40 dari 100 pekerja mengidap osteokarcoma. Osteokarcoma contohnya seperti gambar ini. Nah, jadi pada tulang dia, seolah-olah tulangnya hancur, digerogoti oleh semacam tumor, cancer di sini. Kemudian ada lung karsinoma pada tahun 1924 terjadi kasus mountain sickness di Jerman yang kemudian diketahui sebagai karsinoma paru. Karsinoma pada paru ini disebabkan karena penyakit akibat kerja karena tingginya konsentrasi radon yang harus dihirup oleh pekerja di daerah tertentu. Kasus yang lain adalah di tambang uranium di Western United States pada tahun 1950 sampai dengan 1967. Ini contohnya karsinoma pada paru. Oke, dapat dilihat. Kemudian ada tiroid karsinoma. Dulu sering dilakukan radiasi pada bayi pengidap pembesaran tiroid pada sekitar tahun 1930-an. Dosis yang diberikan antara 120 sampai 6000 rad, tapi yang terjadi adalah peningkatan karsinoma tiroid. Nah, ini contohnya karsinoma tiroid, dapat kita lihat. Nah, ini anatominya, dapat dipelajari, diingat-ingat lagi pada gambar ini atau di gambar lain di Google. Nah, ini contoh dari karsinoma tiroid, pembesaran pada kelenjar tiroidnya. Nah, di sini ada peningkatan hidup. Non-specific lab shortening. Nah, di sini dapat terlihat grafik general populasi umumnya. Di sini terjadi pemendekan rentang hidup akibat radiasi, ditunjukkan oleh ahli radiologi Amerika. Usia saat kematian di antara ahli radiologi lebih rendah daripada populasi umum. Tetapi perbedaan ini telah menghilang. Seiring perkembangan zaman, mungkin sudah semakin canggih. Alat yang digunakan, proteksi yang digunakan mungkin update, sehingga perbedaan rentang
rentang umur sudah tidak terlihat lagi sekarang. Kemudian pada binatang, pemendekan umur diduga disebabkan oleh penurunan jumlah sel-sel parenkrim dan pembuluh darah dan adanya peningkatan jaringan konektif pada organ yang merupakan proses penuaan. Pada manusia ini pemendekan umur yang tidak mempunyai sebab spesifik ini juga dilaporkan terjadi. Kemudian efek genetik dan kemampuan DNA untuk menyimpan informasi genetik telah dipelajari di bab terdahulu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kadang terjadi akibat perubahan spontan pada DNA yang mempengaruhi struktur dan jumlah DNA dalam sel. Perubahan ini disebut dengan spontaneous mutation. Contohnya adalah mongoloid dan hidrosefalik. Mutasi dapat terjadi secara pasti, muncul dalam tiap-tiap generasi. Ini disebut dengan mutasi frekuensi, yang munculnya dipengaruhi oleh virus, chemical, dan radiasi. Penyebab munculnya mutasi disebut mutagen. Di sini kalau kita lihat efek genetik akibat radiasi pada manusia baru dapat diteliti setelah adanya korban bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian efek genetik yang didapat oleh turunan dari individu yang terpajang secara konvensional. Yang pertama ada kelainan pertumbuhan yang parah sebagai akibat dari mutasi Gross atau kromosom gen-gen penting yang bersifat dominan. Kemudian ada peningkatan risiko terjadinya kanker sebagai konsekuensi dari bertambahnya kejadian kanker secara spontan dan meningkatnya sensitivitas terhadap karsinogen. Yang ketiga, menurunnya ketahanan tubuh sebagai efek kesehatan non-karsinogenetik. Nah, di sini ada perkiraan efek genetik yang diinduksi oleh radiasi dengan dosis 1 rem per generasi dalam suatu populasi manusia. Ini ada jenis kelainan dan kejadian per 106 bayi. Penyakit Mendelian di sini dominan autoson ini 2500 sampai 7500, lumayan besar. Kemudian resesif autosom 2500. Kemudian ada kromosom X translokasi, trisomi 3800 dan kelainan bawaan ini besar sekali 20.000 sampai 30.000. Oke, selanjutnya ini ada pengertian apa itu mutasi. Mutasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Hugo de Vries dari Belanda dalam bukunya Mutation Theory. Istilah mutasi digunakan untuk mengemukakan perubahan fenotip yang terjadi pada bunga Oenothera lamarckiana. Perubahan fenotip pada bunga Oenothera lamarckiana disebabkan oleh perubahan gen. Nah, ini sumber dari mutasi dapat kita lihat disebut dengan mutagen. Mutagen ini terjadi secara alami maupun terjadi mutagen buatan. Selanjutnya, mutagen alam ini disebabkan oleh faktor kimia, juga dapat disebabkan oleh faktor fisika. Faktor kimia ada nitrat, kemudian ada colchicine. Sedangkan faktor fisika disebabkan oleh sinar UV maupun sinar gamma. Kemudian penyebab mutasi. Ini bahan biologi. Selanjutnya kurang lebih ada 20 macam virus yang dapat menyebabkan mutasi. Contohnya hepatit, campak, demam kuning, dan cacar. Selanjutnya penyebab mutasi. Ini ada bahan kimia, pestisida, kemudian limbah industri, kemudian makanan dan minuman juga, obat-obatan tentunya. Setelah itu dari bahan fisika, ini radiasi atom yang bersifat radioaktif, contohnya sinar alfa, beta, gamma, dan sinar X.
Kemudian ada radiasi berasal dari radioaktif alam maupun radioaktif buatan. Nah, pengaruh mutasi itu tentunya ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan ini untuk analisa biologi. Saya contohkan mutasi yang menguntungkan. Mutasi ini mungkin terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi adaptif. Contohnya adalah mutasi pada gen CETP yang menyebabkan produksi kolesterol dalam tubuh menjadi rendah, sehingga individu terhindar dari masalah pada pembuluh darah dan penyakit jantung meskipun mengkonsumsi kolesterol dan dalam jumlah besar. Kemudian saya contohkan yang merugikan, jadi kebalikan dari mutasi yang menguntungkan. Mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi tidak adaptif. Contohnya yakni mutasi genetik pada belalang, contohnya yang justru mengubah warnanya menjadi merah muda, sehingga mudah dimangsa oleh predatornya. Nah, ini pengaruh mutasi, perubahan produk gen dan perubahan fenotip. Kemudian mutasi sebagai bahan baku evolusi, ini mutasi, variasi dan melakukan jadilah evolusi di sini. Perubahan. Nah, ini contoh-contoh mutasi somatik pada janin. Oke, ini seperti ini contohnya, gambarnya terlihat. Mungkin matanya yang melotot besar seperti ini. Kemudian ada pusarnya yang keluar. Kemudian contoh mutasi somatik pada janin. Nah, ini dapat kita lihat. Ini gangguan pada matanya, kemudian bibir sumbing. Oke, ini kembar yang menempel ya. Oke, contoh-contoh lainnya seperti ini. Jadi pertumbuhan bulu rambut yang tidak sesuai pada mestinya, pada umumnya. Ini dia perempuan tetapi terlihat seperti laki-laki, banyak rambut tebal di bagian wajahnya. Ya, pertumbuhannya terganggu. Oke, ini juga pada hewan, perubahan bentuk juga dapat terjadi seperti ini. Kemudian albino juga salah satu contohnya di sini. Albino pada kanguru, kemudian ada albino pada gorila juga. Ini albino ini merupakan suatu kelainan sebenarnya. Dari manusia juga ada yang albino. Nah, kemudian kelainan-kelainan pada manusia yang disebabkan oleh perubahan kromosom. Ini ada sindrom Down. Ini Trisomia 21 sehingga memiliki 47 kromosom. Ada sindrom Klinefelter, ini tambahan kromosom X pada anak laki-laki menghasilkan XXY sehingga memiliki 47 kromosom. Dan lain sebagainya, ada sindrom Turner, kromosom ekstra Y, trisomi X. Dan yang terakhir adalah sindrom Cri-du-Chat. Ini delesi kromosom nomor 5, mental terbelakang, kepala kecil, ciri-cirinya tangisan seperti suara kucing, meninggal ketika bayi, dominan terjadi. Di sini Down syndrome jadi kebotakan bagian depan, mungkin ada pertumbuhan janggut yang kurang bagus, tetap buruk. Kemudian ada kecenderungan untuk menumbuhkan lebih sedikit bulu dada. Shouldernya sempit, mengecil. Kejadian pada perkembangan payudara, pinggul melebar, pola rambut kemaluan pada tipe wanita, ukuran testisnya kecil, kemudian lengan dan kakinya bisa panjang, dan lain sebagainya. Pertumbuhan yang abnormal, Down syndrome. Kemudian ada Turner syndrome,
Gejalanya telinganya dia agak rendah, agak kecil. Kemudian leher berselaput, dada lebar, ovarium tidak berfungsi, bisa hipotiroidisme, diabetes, dapat terjadi masalah penglihatan, definisi neuro atau kognitif, terjadinya penyakit jantung bawaan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh anak penderita Down syndrome. Ini Caritopin syndrome Down menunjukkan trimosin 21. Dan kurvanya hubungan antara umur ibu sewaktu melahirkan dengan dilahirkan anak sindrom Down. Nah, kemudian ini contoh gambar yang A ini bayi laki-laki dengan sindrom Cri-du-Chat. Dan yang B ini adalah laki-laki yang sama setelah berumur 4 tahun. Ini progeria. Oke, seperti ini contohnya yang terjadi. Gambar ini kebotakan, kemudian postur tubuhnya kecil seperti anak kecil padahal umurnya sudah dewasa. Kemudian ada maksimum permissible dose atau MPD. Nah, ini menjelaskan pemahaman bahwa efek radiasi ini berbahaya dan berisiko biologik yang ditimbulkan mengakibatkan adanya pengetahuan tentang toleran dose dan batasnya disebut dengan maksimum permissible dose. Jadi perlunya diatur ketentuan mengenai dosis radiasi yang boleh diterima seorang pekerja maupun pasiennya. Jadi adanya penentuan dari dosis toleransi dosis yang diterima oleh siapapun. Oke, sekian dan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Salam radiasi.